kemarin itu saya lihat-lihat scroll-scroll di IG, mungkin juga ada teman-teman yang lihat tentang bagaimana pesawat apa yang di Korea itu, pesawat apa namanya itu? Ya itu ada cuplikan-cuplikan tentang DM ke mamanya, ke papanya, ke keluarganya gitu ya. Jadi itu rupanya tercapture dan masih bisa dilihat dari keluarganya yang ditinggalkan. Dan banyak dari mereka itu yang bilang ibu orang tuanya atau orang yang mereka kasihi yang ada di pesawat itu, mereka bilang pesawat kita lagi trouble. Ya, apakah, nah banyak di antara mereka bilang begini, apakah saya harus tulis surat warisan gitu. Apakah saya harus, itu saya baca tuh, ada tuh sampai sekarang. Dan banyak yang seperti itu, dan sehingga tiba-tiba tuh kayak Tuhan kasih sesuatu juga sama saya. Kita gak pernah tahu ya kapan waktunya kita. Itu semua cuma ngantri kok gitu ya. Saya tuh setiap kemarin kan baru ulang tahun tuh Januari. Jadi setiap masuk ulang tahun itu saya merasa bahwa saya bukan panjang umur tapi pendek umur gitu ya, tambah dekat tambah dekat ke Tuhan. Dan kemudian ketika saya baca itu, saya merasa bahwa apa ya kira-kira warisan saya. Nah, ini juga yang harus jadi pertanyaan buat kita, apa legacy kita, apa yang akan kita tinggalkan kalau memang sudah waktunya kepada generasi berikutnya. Apa legacy kita, nilai-nilai, pencapaiankah, atau mungkin harta kita yang kita tinggalkan, legasi apa yang kita wariskan dan mau seperti apa kita dikenang dan diingat oleh orang. Bagi saya itu penting. Ya karena kita masih punya anak-anak, kita masih punya keluarga, ya masih punya, saya nggak tahu, ya mungkin masih punya istri, suami, atau istri saya itu paling takut, aduh saya kalau kamu meninggal ya entah saya mau jadi apa gitu katanya gitu. Ya jadi saya sering takut-takutin dan saya sakit gitu. Nah kita nggak tahu ya, kita nggak tahu bagaimana ya apa yang terjadi, tapi apa yang menjadi warisan kita, apa legacy yang akan kita berikan kepada orang lain. Dan menjadi satu pertanyaan juga dalam hidup kita, ketika kita menjadi seorang Kristen, ya, sesungguhnya apa sih seorang Kristen itu? Apakah hanya agama saja yang kita pilih, yang kita peluk, ataukah hanya identitas kita ya? Masa nggak punya identitas sih ya, negara beragama? Ataukah itu hanya sekedar keputusan atau kepercayaan, ada Tuhan yang percaya, apakah hanya itu? Nah kembali lagi bicara soal warisan, soal legacy, soal sesuatu nilai, soal siapa kita sesungguhnya sebagai orang Kristen. Saya rindu untuk kembali lagi bicara soal tadi ya, spirit yang sama ini tentang outreach. Dan mungkin di beberapa khotbah saya ke depan nanti, ya nanti kita akan berganti-ganti, tetapi biasanya saya khotbah itu yang menguatkan, yang apa ya, menyadarkan dan lain sebagainya. Tapi kali ini ya, di tahun ini saya mau lebih banyak untuk mengajar tentang bagaimana bukan berpikir tentang diri kita lagi gimana, waduh saya lagi susah, Tuhan kuatkan, pastilah Tuhan tolong. Tuhan penolong, Tuhan penyembuh, Tuhan penyedia, udah itu ya. Tapi saya mau lebih fokus untuk kita betul-betul bergerak, betul-betul kita melakukan sesuatu. Walaupun mungkin masih kurang-kurang ya, masih belum sempurna, tetapi paling tidak kita melangkah, itu menunjukkan satu kedewasaan di dalam kehidupan kerohanian kita. Dan sesuatu juga yang ingin saya bagikan kepada kita tentang membagi harapan kita kepada orang lain. Harapan-harapan kita kepada orang lain. Ini bicara tentang membagikan Yesus pada orang yang belum kenal dengan Yesus. Membagikan siapa Tuhan itu. Dan saya percaya bahwa teman-teman adalah orang-orang yang beruntung. Ya, orang-orang yang beruntung yang bisa ada di tempat ini, bisa dengar tentang Tuhan. Apapun motivasimu ada di tempat ini. Apapun latar belakang saudara ada di tempat ini. Entah diajak teman, entah disuruh istri, disuruh suami, atau disuruh orang tua. Tapi saudara adalah orang-orang yang beruntung karena bisa dengar tentang Yesus.
ada banyak orang yang gak seberuntung saudara, yang mungkin mereka mau kenal Yesus, tapi mereka gak punya kesempatan. Karena gak ada yang ngomong sama mereka. Atau karena tidak ada, mereka punya sekeliling itu, mereka punya circle, itu gak memungkinkan mereka untuk dengar tentang Tuhan. Dan ini yang saya rindu untuk membagikan Yesus kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Belum mengenal Yesus. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, saya bacakan ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam bahasa Inggris itu ditulis go into the world. Masuklah ke dalam dunia. Ini artinya ya, kalau kita pelajari di terjemahan yang lain dibilang pergi juga ke dalam dunia. Itu artinya tidak fokus pergi ke tempat sesuatu yang spesifik, tempat yang khusus. Entah ke Inggris kah, saya tahu di sini ada yang lagi nabung untuk ke Inggris ya. Lalu bukan sesuatu yang fokus ke sini, ke sana, ke sini, tetapi maksud daripada ayat ini go into the world, masuklah ke dalam dunia, itu artinya dimanapun kamu berada, beritakanlah Injil. Di mana duniamu? Apa dunia saudara? Ya, di mana letak Tuhan lagi taruh engkau di sana? Duniamu di mana? Ada yang mungkin anak musik, siapa Sugi itu di dunia band, ya, disitulah itu duniamu. Ya, ada yang anak dance, disitulah duniamu. Atau dimanapun, ya, di dunia pekerjaan, disitulah, inilah maksudnya. Pergilah ke seluruhnya, go into, kalau dalam bahasa Inggris itu lebih jelas lagi, masuk ke dalam satu dunia, ya, dan di sana beritakan Injil kepada segala makhluk, beritakan Kristus. Itu bisa di sekolah, bisa di pasar, bisa di bank, bisa di gym, di lapangan bulu tangkis, di tongkrongan kita, bisa di kafe, bisa di party, dimanapun kita, talk about Jesus. Dan itu berbeda. Dan saya bilang begini ya, supaya orang tahu identitas kita sebagai orang Kristen, dia bisa dengan cepat ngeh gitu kalau kita ngomongin tentang Tuhan. Oh, dia nih orang Kristen, dia pengikut Kristus, dia muridnya Yesus. Kalau kita ngomong kepada mereka, kita harus buka diri kita supaya ini, suatu saat ketika Tuhan buka sesuatu dalam diri mereka, mereka tahu kemana mereka harus pergi. Siapa yang mereka harus cari. Saya ingat suatu saat, saudara kenal ya Pastor Ariana pada waktu itu, seorang pendoa, ya nabiah ya, yang luar biasa. Suatu saat saya lupa sampai saya pernah cerita di sini, kita ke Bromo ya, waktu dia baru sampai kita ke Bromo, lalu kita makan di sana. Lalu kemudian sambil kita makan, yang layani itu pakai kerudung, ya. Terus tiba-tiba dia bilang begini, Aldi, nanti setelah kita makan, saya tolong terjemahkan, saya mau ngomong sama orang itu. Waduh, saya pikir, oh iya. Dia bilang ini beda nih di sini nih, ini bukan di Australia nih, tapi ya udahlah, kita harus nurut ya. Lalu setelah itu selesai, kita makan, betul, kita akhirnya singkat cerita, akhirnya ngobrol. Rupanya dia mau mendoakan. Lalu dia cerita bahwa suatu saat, jadi ini dia melihat sesuatu ke depan, 3 tahun atau 4 tahun ke depan, ya. Dan dia bilang bahwa akan ada kejadian ini, dan pada waktu itu kamu akan berduka, kamu dan suamimu akan berduka. Dia bilang, jadi saya yang terjemahkan. Lalu kemudian dia bilang, suatu saat ketika kamu berduka, kamu harus cari satu nama, yaitu Yesus. Dia bilang begitu. Jadi dikasih kisi-kisinya dulu, dan saya yang dikasih disuruh follow up. Jadi langsung ketika itu saya langsung minta nomornya, saya langsung WA dia, ya saya bilang kalau itu sudah waktunya kamu cari saya. Jadi saya lagi tunggu nih. Itu mungkin 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Jadi masih ada setahun lagi, saya tunggu apa nih gitu ya. Tapi saya bilang kalau ada sesuatu ini yang terjadi, kamu cari saya. Nah inilah maksud saya. Jadi ada tempat-tempat di mana nggak apa-apa kita buka diri kita supaya suatu saat ketika Tuhan ngomong sesuatu dalam diri mereka, mereka tahu kemana mereka harus pergi.
Kemana mereka harus tanya sesuatu ini. Tuhan bilang dalam Kisah 1 ayat 8, kalau kamu anak Allah, ya, artinya kita itu di dalam satu keluarga kerajaan Allah, family, ya, di dalam family-nya Tuhan, maka jadilah saksi di situ. Jadi saksi itu apa sih? Kita sering dengar kan, jadi saksi, jadi saksi. Di dalam pengadilan itu, ya, ada saksi, ada pengacara. Ya, ada saksi, ada pengacara. Dan bagi saya ini adalah dua hal yang berbeda. Pengacara itu, di sini mungkin ada yang orang hukum, ya. Sebenarnya kita punya orang S3 hukum tuh, tapi dia pindah Mega, ya, tahu ya, dia pindah ke Papua, tapi dia selalu tanya bagaimana EYC Pro, bagaimana, karena kami satu care. Dan di dalam satu pengadilan itu pengacara dan saksi itu selalu ada. Nah, kalau pengacara dia itu mengadakan kasus, menggelar perkara, dan pengacara itu berdebat, mempertahankan argumennya. Itu pengacara tuh biasanya. Dan tugas kita yang Tuhan perintahkan dalam Kisah 1 ayat 8 tadi adalah jadi saksi, bukan jadi pengacara. Kalau pengacara memang kita ditugaskan untuk berdebat, untuk memperdebatkan, mempertahankan argue. Ya, tapi kalau saksi itu kan tugasnya apa? Dia hanya duduk lalu menceritakan apa yang dia lihat, betul? Saya lihat orang ini pindah ke sini, saya lihat ini di hadapan hakim, saya lihat begini-begini. Kita ceritakan kejadian dengan jujur. Itulah saksi. Saya mau bilang begini, saudara, Tuhan itu gak butuh pengacara yang membela dia. Tuhan itu gak butuh dibela. Tuhan powerful, Tuhan kuat, Tuhan punya kemampuan kalau dia mau untuk membela dirinya. Ya, ingat Petrus suatu saat ketika di Taman Getsemani, lalu kemudian ada orang mau tangkap, lalu Petrus ambil pedang, dia potong kupingnya, Yesus marah, dibalikin lagi, diangkat kupingnya, dibalikin, ngapain sih lo bela-bela gua gitu ya. Kalau di dalam bahasa Ibraninya gitu. Gak usah bela-bela lah, kalau saya mau juga baca di Alkitab, kalau saya mau, saya bisa kirim malaikat untuk bela saya, gak usah bela saya. Nah, memang banyak orang yang bilang apologetika itu adalah berdebat ya, atau bukan berdebat ya, mempertahankan ini ya, argumen ya. Itu penting, nggak apa-apa sih gitu ya. Tapi banyak orang apologet ini dia suka debat tentang Tuhan, debat. Memang itu penting, saya tahu. Tapi mungkin saya ini orang konvensional ya, orang klasik ya, orang kuno. Saya lebih percaya bahwa tetap yang paling kuat itu adalah kalau memenangkan orang itu bukan lewat debat, tapi lewat menjadi saksi. Dan orang itu akan dimenangkan dengan kesaksian hidup kita dan cara hidup kita. Itu jauh lebih efisien dan gak capek. Kalau debat itu kadang-kadang capek gitu ya, harus berjam-jam. Saya kalau diajak debat oke-oke aja, saya juga punya amunisinya. Tapi kalau ada orang ajak debat, saya lebih bilang udah deh, daripada debat, lu liatin aja gue hidup. Dengan PD-nya gitu saya. Supaya bagi saya itu yang paling kuat, yang paling efektif di dalam memenangkan jiwa, memenangkan orang. Dibanding kita memperdebatkan sesuatu. Kadang-kadang di dalam debat itu kita terjebak dengan kita merasa lebih pintar, kita merasa lebih baik dan lain sebagainya. Tapi kalau ada pendebat-pendebat yang memang Tuhan tahu ya silakanlah. Ya, saya nggak mau menghakimi. Tapi bagi saya tetap yang paling kuat itu adalah menjadi saksi. Menceritakan tentang Tuhan lewat hidup kita. Dan Tuhan pun mengharapkan saya dan saudara itu jadi saksi. Kisah 1 ayat 8, jadilah saksiku. Dan Matius 28:18 bilang begini. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini sebelum dia utus orang, dia utus murid-muridnya. Ada kuasa ini adalah otoritas. Artinya begini, jangan takut untuk bersaksi. Karena kita bukan sekedar bersaksi, karena saya tahu masih ada orang yang ragu-ragu.
untuk bersaksi, untuk memperlihatkan hidupnya sebagai orang Kristen. Karena di dalam kesaksian kita, Tuhan bilang kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi di alam roh ada otoritas, di bumi pun ada otoritas. Otoritas itu apa sih? Otoritas itu adalah kuasa. Ya, ketika kita memberikan Injil, otoritas itu di dalamnya ada perlindungan dari si pemberi otoritas. Dan otoritas tertinggi adalah Tuhan. Otoritas tertinggi baik itu di bumi maupun di surga, di alam nyata dan di alam roh, otoritas tertinggi adalah Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut. Kita akan diberikan ada kuasa, ada perlindungan, serta ada hikmat. Yang penting adalah kita mau dulu dan berani dulu. Gitu loh. Untuk bersaksi itu kita harus mau dulu. Jadi ada hati, ya. Lalu kemudian will-nya itu, kemauannya itu harus ada. Dan berani untuk melangkah. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang soal keberanian itu. Dan kenapa kita nggak perlu takut. Karena banyak orang yang ragu ketika udah ngomong kalau soal, oh Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan kita terima semua. Tapi di saat kita disuruh untuk cerita, memang gak segampang itu. Ya, tidak semudah itu Ferguson. Ya. Karena kadang-kadang kita takut, kita entar gimana, entar saya dianiaya lagi, nanti saya dikucilkan lagi, saya dianggap fake, dianggap aneh, dianggap beginilah, dianggap gini. Tapi saya mau beritahu dalam perjalanan saya, ya, enggak loh. Justru sebaliknya, ya, mereka diam-diam cari kita. Kenapa? Nanti, ya, ada berikutnya. Nah, teman-teman, ya, jadi bersaksi itu tenang aja, ada otoritas yang diberikan kepada kita, ada kuasa di surga, Dia yang kasih perlindungan, Tuhan yang kasih hikmat, ya. Yang penting kita mau dulu. Dan firman Tuhan bilang bahwa kita ini adalah agennya Tuhan di dalam dunia ini. Dan sebagai agennya Tuhan, ya, untuk melangkah bersaksi, itu sebetulnya kita nggak perlu satu pendidikan khusus loh. Cukup mengikut Yesus, benar-benar melihat pekerjaan-pekerjaannya, melihat jalan-jalannya, dan dengan itu kita bisa menjadi punya hikmat untuk kemudian menjadi saksi Kristus. Contohnya di mana? Matius 4:18. Suatu saat ketika Yesus lagi mau cari murid untuk follow Dia, untuk mengikut Yesus, mengikut Dia. Apa Dia cari di sekolah-sekolah teologi terkenal, di kampus Oxford, wah, ya, Cambridge, saya pernah pakai baju itu Cambridge gede, ya. Tempat-tempat yang ini enggak, dicari di pinggir laut. Nyari ini kali, pagar laut. Ada yang suka ngikutin. Matius 4:18 coba deh tolong. Suatu saat Yesus itu menyusur danau dan ada penjala-penjala ikan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ya, mereka nggak punya pendidikannya bagaimana cara bersaksi, bagaimana cara khotbah. 19 coba. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, pada intinya mereka ini tidak punya pendidikan yang tinggi, ya. Tapi mereka taat. Dan Yesus bilang, "Ikut aku dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Nah ini, ikutlah aku, follow me. Gak usah macam-macam, tapi nanti kamu akan dalam perjalanannya, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dengan kata lain, Yesus bilang, udah ikut aja, nanti dalam perjalanan gue ajarin caranya. Itu loh. Kadang-kadang ikut Tuhan tuh memang mesti berani. Pasti kalau mau punya alasan, akan ada banyak alasan. Wah Tuhan begini gak bisa, gimana waktunya gak cukup, bagaimana dengan keluarga saya kan lagi mesti cari duit begini dan lain sebagainya. Ya, macam-macam. Ya, aduh jangan deh di hari Mingguin karena ada ini. Pasti ada alasan.
Tapi firman Tuhan bilang, udah ikut aja, nanti engkau akan belajar sendiri. Jadi Yesus bilang, ikut aku jadi penjala manusia. Dan di dalam perjalanannya, nanti kemana spesifik kita harus melangkah, itu Tuhan akan tunjukkan. Maksud saya begini, ketika kita mengikut Yesus benar-benar, sungguh-sungguh, ya. Lalu kemudian di dalam perjalanannya kita akan ditunjukkan, apakah kita harus spesifik di marketplace, atau kita mungkin harus lebih dalam lagi untuk masuk ke sekolah teologi. Nah, saya dulu begitu, ya, ikut Tuhan dulu, ya, lalu kemudian saya mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tiba-tiba Tuhan gerakan. Saya di sini juga ada. Nah, ini Marcel tuh ada di belakang. Ya, ikut Tuhan dulu, tiba-tiba tergerak hatinya untuk masuk sekolah teologi. Dan dia sekarang lagi sekolah di sana. Dan saya bilang nggak mesti juga jadi pendeta. Nanti itu ada lagi perjalanannya. Kalau engkau mau menyerahkan hidupmu sepenuhnya, nanti di dalam perjalanannya itu yang saya bilang, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Nanti ada step-stepnya. Ada yang khusus di marketplace, ada yang memang dipanggil secara khusus masuk sekolah Alkitab jadi pendeta. Tapi semua itu akan diperlengkapi. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Karena tujuannya cuma satu, menjala manusia. Mau jadi pendeta kah, mau jadi dosen kah, mau jadi pengusaha kah, mau jadi bisnismen kah, mau jadi apa. Asal menjala manusia, itu tujuannya. Yang penting ikut aku. Logikanya kalau Tuhan bilang ikut aku dan kamu jadi penjala manusia, logikanya kalau kita nggak menjala manusia, maka kita tidak benar-benar mengikuti Yesus. Itu logikanya. Kalau kita tidak memenangkan jiwa, kita nggak winning soul, kita hanya jadi orang yang saya udah Kristen, saya duduk, saya kasih persembahan, that's it, udah. Yang penting saya Kristen. Tapi nggak betul-betul memenangkan jiwa, kita nggak benar-benar follow Jesus. Kita nggak benar-benar ikut Yesus. Ini saya mau bawa teman-teman itu masuk ke dalam satu step yang berikutnya sebagai seorang Kristen yang sesungguhnya. Kita punya satu kewajiban untuk betul-betul bersaksi memenangkan orang. Siapapun itu. Karena kalau mau ikut Yesus, kita akan dijadikan penjala manusia. Logikanya kan sederhana. Kalau kita nggak menjala manusia, berarti kita nggak benar-benar ikut Yesus. Ada banyak orang bilang khotbah keras itu khotbah yang berapi-api, yang marah-marah, yang teriak-teriak. Saya tuh nggak bisa loh khotbah marah-marah, teriak-teriak. Tapi kadang-kadang khotbah yang keras itu bukan begitu. Khotbah yang keras adalah yang seperti ini, mungkin lembut, ya, tapi menuju kepada sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan ini harus kita kerjakan, teman-teman, ya, untuk menjadi penjala manusia. Dan sejatinya kalau kita benar-benar keluarga Allah, maka kita akan membawa orang-orang itu masuk ke dalam keluarga kita. Nah, pertanyaan besarnya itu adalah apakah kita benar-benar membawa orang untuk mengenal Tuhan? Kapan terakhir kali kita itu bersaksi dan jadi berkat? Atau mungkin kapan terakhir kali kita sakitin orang? Bukannya jadi berkat tapi malah lebih banyak sakitin orang. Kapan terakhir kali kita bersaksi? Atau jangan-jangan kapan terakhir kali kita mencaci orang dengan mulut kita? Ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Firman Tuhan bilang bahwa kita ini adalah duta kerajaan Allah. Duta itu apa sih? Bukan duta Ceylon Seven ya. Duta kerajaan Allah, duta itu adalah perwakilan dari pemerintahan atau kekuatan yang lebih tinggi. Ada duta Amerika, duta Inggris, duta Cina, dan lain sebagainya. Tapi duta-duta ini dimaksudkan itu untuk mewakili semua negara itu. Walaupun mereka ada disebar di mana-mana. Kita disebar di mana-mana. Ada yang di sekolah, ada yang di tongkrongan lah, ada yang di party mungkin, ada yang di apa-apa. Asal di sana kita jadi duta kerajaan Allah. Kita bisa tunjukkan siapa kita. Hingga suatu saat ketika Tuhan itu sayang sama semua orang. Tuhan itu sayang sama temanmu yang lagi buat dosa. Kalau engkau lagi punya teman yang lagi berdosa, sayangnya Tuhan itu dia gak lebih sayang saudara. Sama semua.
Dia sayang, cuman dia belum punya kesempatan untuk mendengar Tuhan. Lewat siapa? Lewat kita. Lewat kita. Saudara, pertanyaannya juga, apakah kita duta besar yang efektif atau duta besar yang tidak efektif? Nah, terakhir saya berikan satu, cepet banget, jam 12 aja ya lewatnya. 3 hal nih soalnya nih, ada 3, tapi secara cepet deh. Kenapa kita harus pede dalam bersaksi dan menceritakan tentang Tuhan? Kan pasti kita nggak pede ya. Saya tahu kok posisi saudara. Kita bagaimana, saya nggak yakin dengan diri saya nggak pede. Apakah orang mau dengar saya, apakah circle saya itu mau dengar saya tahu orang-orang di kelompok saya itu orang-orangnya kepala batu semua. Kalau saya ngomong malah saya diledekin nih. Sehingga kita nggak pede untuk bersaksi. Tapi saya mau beri 3 hal aja dengan cepat ya. Semoga bisa ya. Yang pertama begini. Semua orang yang bertemu dengan kita itu mempunyai kerinduan dan hasrat yang sama dengan kita. Ini supaya saudara pede, teman-teman pede. Semua orang yang ketemu sama kita, mau dia orang Kristen kah atau bukan, dia itu mempunyai satu kerinduan yang mendalam dan hasrat yang sama di dalam dirinya. Teman-teman, ketika kita lahir baru, kita itu nggak lalu kemudian menjadi manusia super, sehingga kita nggak lagi punya keinginan, nggak lagi punya hasrat, nggak punya lagi kerinduan yang lain-lain. Tetap ada, ya, sama dengan orang lain yang belum kenal Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang taruh kerinduan itu di dalam hati kita. Semua orang itu sesungguhnya diciptakan bukan hanya untuk hidup melakukan rutinitas, tapi ada hal yang besar dan ada hal yang spesifik untuk dilakukan untuk satu tujuan. Nah, tujuan inilah yang banyak orang cari dan kemudian itu menjadi pertanyaan dalam hati semua orang. Jadi teman-teman gak usah takut. Semua orang itu punya satu kerinduan, punya hasrat yang sama. Tapi ada yang ngaku, ada yang enggak. Ada yang kelihatan, ada yang enggak. Ada yang bisa menutup-nutupi, ada yang tidak. Tapi semua itu punya sama, ya. Dan banyak orang itu akan berusaha menemukan cara bagaimana untuk menemukan itu. Mereka meningkatkan kehidupannya dengan cara yang salah kebanyakan untuk menemukan arti hidup. Contohnya dengan uang, cari uang, dengan seks, ya, dengan status, posisi, dengan hobinya, join klub sana, klub sini, sosialita, kumpul sana, kumpul sini, dengan segala cara ya untuk menemukan sesuatu. Zaman sekarang itu saya suka lihat banyak orang itu berusaha mencapai satu kehidupan di Jakarta. Itu ada yang namanya satu kehidupan yang dinamakan a good life. Itu ada satu gerakan, ya, a good life. Itu gerakan yang a good life itu baik, itu gerakan hidup yang baik, makan sehat, apa semua berkualitas katanya. Kalau bisa pindah-pindah deh dari kemacetan, pindah ke yang sepi lah, kemana, ke Bogor kah atau ke puncak kah kalau di Jakarta ya. Pokoknya a good life, hidup baik, atau lebih tepatnya terlihat baik. Pakai sesuatu yang baik, mobil yang baik, jam tangan yang baik, gadget terbaik. Tapi saya mau katakan begini, kehidupan yang baik, a good life itu tidak pernah cukup baik. Malah selalu menimbulkan ketidakpuasan dan menimbulkan kecanduan. Akan selalu berusaha. Karena begini, ada yang lebih benar dari hanya sekedar good life. Yaitu better life. Firman Tuhan bilang begini. Dan better life ini yang membuat mereka itu tidak pernah bisa menemukan sesuatu yang mereka cari. Karena mereka hanya cari good life, tapi bukan better life ini. Karena better life hanya ditemukan di dalam Tuhan, di dalam saudara. Ya. Di dalam 2 Korintus 5:15. Mungkin 2 Korintus dulu. Ya ini juga sih. Ini di terjemahan The Message. That us give. Oke, langsung aja di A Far Better Life, sebenarnya ada tulisan itu. A Far Better Life itu di... Nah ini dia. Ini bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia dia bilang, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk dia. Nah, untuk dianya itu di dalam terjemahan yang lain, ya saya lupa di mana itu terjemahannya, tapi itu dikatakan a good life, ya. Bukan untuk dirinya sendiri, a good life. Tapi dalam Yohanes 10 yang tadi deh. Yohanes 10 yang tadi. Nah ini. A thief is only there to steal and kill and destroy, ya. I came so they can have a real and eternal life, more and better life than they ever dreamed of. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesianya itu hidup kelimpahan, tapi di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan better life. Nah ini yang kita harus cari, dan ini yang orang-orang cari, better life. Dan better life itu hanya didapat di dalam Tuhan. Jadi intinya teman-teman, ketika kita sharing tentang Tuhan, harapan-harapan kita, sebenarnya kita itu lagi sharing sesuatu yang mereka itu juga lagi cari dalam kehidupan mereka. Yaitu apa? Better life itu. Karena kita semua punya satu kerinduan yang sama, hasrat yang semua orang ingin keamanan, ingin secure, ingin damai, punya gambar diri yang benar, terhubung dengan benar, punya kerinduan untuk bertumbuh, berkembang. Sehingga dengan adanya kita tawarkan lewat kesaksian kita. Karena hanya di dalam Tuhan mereka akan menemukan itu. Jadi jangan ragu untuk bersaksi. Ya, saya ingat beberapa waktu lalu saya ke Jakarta, saya ketemu sama teman saya, ya itu di daerah PIK, ketemu sama dia, ajak temennya. Saya lihat temennya, serem banget gitu ya. Dia rupanya YouTuber, tapi itu YouTubernya saya nggak mau bilang karena di dalam YouTube-nya itu subscribernya udah banyak, ya. Tapi itu selalu swearing, ya, ngomong jorok gitu ya, karena dia bagian apalah pokoknya yang gangster gitulah ceritanya di sana. Tapi itu hanya pura-pura aja. Jadi ketika dilihat saya, dia kenalan sama saya kan. Ketika teman saya, siapa nih? Ini pendeta nih dari Sidoarjo gitu. Pas dibilang pendeta, saya langsung dicuekin. Karena wah nih kayaknya gak asik nih gitu ya. Tapi udah akhirnya kita ngobrol bertiga gitu, lama ngobrol panjang. Dalam obrolannya gak keluar lah semua. Ya bahasa-bahasa ya, tapi saya gak udah ngerokok, beli minum lah apa semua. Ya udah saya dicuekin, paling sekali-sekali aja dia lihat, kalau ngomong sekali-sekali lihat gitu ya. Selesai itu sudah tahu, dalam hati saya bilang, wah ini kayaknya dia gak nyaman kali sama, tapi saya cuek aja. Sekali-sekali bahkan saya bersaksi gitu. Ya memang kalau Tuhan tuh begini, terus dicuekin lagi. Tapi sudah tahu, setelah itu dia tanya sama saya, kamu pulang naik apa nanti? Saya naik Grab gitu. Saya antar ya. Dia bilang, kok diantar gitu. Saya antar ya. Yaudah, di dalam mobil baru deh dia tumpah semua. Aduh, saya tuh sebenarnya hidup saya tuh begini. Akhirnya kita doa di mobil gitu ya. Jadi semua orang itu punya kerinduan yang sama. Jangan ragu. Kalau kita lihat orang kayaknya dia gak bisa tersentuh deh. Tapi semua orang itu sebenarnya punya kerinduan yang sama. Dan akhirnya singkat cerita sampai sekarang itu saya masih berhubungan. Ya, dia masih tanya. Di luar memang karakternya beda. Tapi deep di dalamnya itu dia cari kebenaran. Nah teman-teman, yang kedua. Semua orang, jadi yang pertama tadi ya jangan takut bahwa semua orang itu yang kita temui itu punya kerinduan yang sama. Yang kedua adalah semua orang itu punya pertanyaan mendasar yang sama dengan kita. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11 di dalam Contemporary English, dia bilang Tuhan itu put question in our mind. Ya, enggak semua orang itu mengerti. Nah ini, ya, and He puts question in our minds about the past and the future. Jadi Tuhan itu yang taruh pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran kita, dalam hati kita tentang masa lalu dan masa yang akan datang. Semua orang itu sama, ya. Arif mana? Di sini ada Arif. Arif pernah tanya sama saya nggak tahu nih apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, ya, ketika dia kena stroke itu. Dia punya pertanyaan yang sama. Dan saya yakin, ya pada akhirnya saya bilang kamu akan temukan jawabannya. Dan dia bilang waktu kamu bersaksi kemarin itu, ada banyak orang yang diberkati dengan kesaksian. Itu salah satunya. Tapi semua orang itu punya pertanyaan yang sama. Artinya, siapapun temanmu yang di sekeliling, mungkin mereka kelihatan cuek. Mungkin mereka kelihatan orang ini gak bisa bertobat lah. Orang ini gak terjangkau lah. Tapi saya mau bilang mereka itu semua punya pertanyaan mendasar yang sama. Karena memang Tuhan itu yang taruh.
Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti siapa saya, dari mana saya berasal, kemana saya pergi, apa tujuan hidup, apa yang terjadi ketika saya mati. Itu bukan pertanyaan kecil, ini pertanyaan dasar manusia. Apapun kepercayaannya. Dan jawabannya adalah ketika kita berada di dalam Tuhan. Jadi jangan takut ya, jangan takut untuk menjadi saksi. Yang ketiga, yang terakhir saja ya. Kebanyakan orang sebenarnya tidak terlalu mengerti apa yang mereka percayai dan kadang mereka bahkan meragukan apa yang mereka percayai. Ini saya bilang sesuatu tentang fakta tentang manusia ya. Kebanyakan orang sebenarnya mereka kadang-kadang kan kita sering di shutdown, kita ketika kita mau bersaksi, kita jadi berhenti gitu ya. Ketika mereka melabeli diri mereka, oh saya Buddha, saya Muslim, saya Hindu, saya Konghucu, saya ateis. Tapi sebenarnya ya, mereka tuh nggak tahu apa yang mereka ngomong. Kebanyakan. Mereka itu bahkan meragukan kadang-kadang apa yang mereka percayai. Mereka nggak kuat. Sesuatu yang bukan di dalam Tuhan, itu nggak akan pernah kuat, saya bilang. Dan itu menjadi satu pengalaman. Saya pernah punya pengalaman ya, ketika waktu saya lagi sekolah Alkitab di Jakarta, suatu saat saya lagi jalan, tuh saya lihat ada orang, jadi saya tinggal di perumahan di Karawaci, itu ada perumahan-perumahan, dia ada orang lagi duduk di situ, ya, badannya penuh tato semua. Terus saya tanya, halo bro, siapa? Akhirnya kita jadi ngobrol, terus dia bilang, oh, kamu apa? Oh saya lagi sekolah teologi di Harvest. Kamu apa? Oh saya ateis, dia bilang begitu. Saya nggak percaya Tuhan. Ternyata dia seorang tukang tato terbaik di Indonesia. Ya, kalau saudara teman-teman tahu itu Henrik Shinigami, itu muridnya dia. Sekarang dia tinggal di Bali, namanya Sony. Ya. Dan sejak pertemuan itu, ya saya jangan ngomong, ternyata dia suka musik, saya juga suka musik. Kita ngobrol soal musik, kita ngobrol. Dan singkat cerita saja, sebetulnya panjang ceritanya, ujung-ujungnya dia datang ibadah di gereja saya pada waktu itu. Dan sampai sekarang kami masih berhubungan. Waktu kami ke Bali itu, ya belum lama ini saya mau ketemu sama dia ya, tapi karena sibuk waktu saya nggak sempet, dia nggak sempet. Tapi karena dia bilang begini, ada banyak hal walaupun saya ateis, tapi saya sebetulnya nggak ngerti apa sih ateis itu. Gitu. Apa sih keyakinan tentang ateis dan lain sebagainya. Sekali lagi, ada banyak orang yang melabeli diri kita, tapi sesungguhnya dalam satu percakapan yang lebih deep, kadang-kadang kita menemukan mereka itu meragukan apa yang mereka percayai. Dan bagi saya, yang absolut, yang mutlak, yang kuat, hanyalah di dalam Tuhan. Kalau kita betul-betul berpegang sama Tuhan, kita bisa kasih jawaban buat mereka. Kita bisa kasih sesuatu buat mereka, asal kita juga mesti kuat dulu. Karena kita mendirikan sesuatu itu atas dasar batu karang yang teguh. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pernah lihat orang Kristen yang sungguh-sungguh udah rugi, kecelakaan, sakit, dan lain sebagainya, tapi mengucap syukur. Mana ada yang bisa begitu? Hanya orang yang di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia bangun dasarnya itu di atas batu karang yang kuat. Mau ada angin, mau ada apa, silahkan. Tapi dia tidak akan goyang. Nah, itulah yang kita yakini, dan biarlah kita itu menjadi jawaban. Ada orang yang ngaku-ngakunya ya, saya ingat ya, teman saya waktu saya masih main band, aduh saya ini punya banyak cerita deh ya. Kita naik Garuda waktu itu, saya ingat ke Bali ya, kita mau ngiringin artis. Terus dia bilang bahwa saya walaupun orang Kristen tapi saya gak percaya Tuhan lah gini. Tapi saudara, waktu saya pas di sebelahnya ya, ketika pesawatnya goyang, turbulence, tiba-tiba dia jadi orang paling rohani yang saya kenal. Oh Yesus tolong Tuhan, oh Yesus engkau yang besar, ampuni dosa. Dia lebih banyak ngomong Yesus dari saya gitu. Padahal awalnya dia bilang saya sih gak percaya Tuhan gitu. Mereka gak ragu, mereka tuh asal ngomong gitu loh. Saya ini, melabeli diri. Sebetulnya mereka tuh ragu, bingung dalam dirinya. Siapa yang bisa kasih jawaban buat mereka? Kita. Jadi jangan takut untuk bersaksi. Ini baru 3 nih, sebetulnya ada banyak loh. Ya, alasan-alasan untuk kita gak usah takut untuk bersaksi. Menjangkau orang, reach people. Ya, reach itu
meraih ya, bukan rich kaya gitu, orang kaya, enggak. Tapi menjangkau orang siapapun itu. Jadi teman-teman ya, jangan kita egois. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan ini, artinya Tuhan lagi mau ngomong sama saudara. Gitu. Siapa suruh datang ke sini sekarang? Karena kalau sudah tahu, berarti jadi satu tanggung jawab buat kita. Amin. Ya, bangkit berdiri ya.